Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardiana Desri Yulianti, mahasiswi semester 7, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKI PGRI Pontianak. Di sini saya sedang melakukan tugas UTS dari dosen saya, Bapak Akis Yuliansyah, SPD, MPD, yang mengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Adapun tugasnya di sini yaitu pengembangan bahan ajar membaca sastra legenda bermuatan kearifan lokal berbahasa Jawa. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil outline penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahasa Ajar Membaca Sastra Legenda Bermuatan Kearifan Lokal Berbahasa Jawa. Bahan ajar merupakan komponen penting yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar yang baik dapat membantu peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi. Sumber bahan ajar yang dipilih guru ada kecenderungan dititik beratkan hanya ada satu bahan ajar. Padahal banyak pilihan sumber bahan ajar yang digunakan. Proses kegiatan belajar mengajar guru yang cenderung memberikan bahan ajar terlalu luas atau sebaliknya terlalu sedikit, terlalu mendalami atau justru terlalu dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai sesuai tuntutan kurikulum 2013. Pembelajaran membaca sastra legenda merupakan salah satu kompetensi dasar dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa Jawa pada sekolah menengah atas atau SMA kelas 10. Di dalam pembelajaran membaca sastra legenda, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan isi cerita legenda. Selain itu, melalui kegiatan membaca, peserta didik diharapkan mampu mendalami, menghayati, dan mengambil manfaat ataupun pesan dari isi cerita tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Tarigan 2008, bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata tertulis. Kenyataannya, belum banyak buku mengenai membaca sastra legenda bermuatan kearifan lokal. Maka dari itu, perlu pengembangan bahan ajar membaca sastra legenda bermuatan kearifan lokal untuk menunjang pembelajaran. Berdasarkan pengamatan di sekolah-sekolah, buku yang tersedia untuk kurikulum 2013 hanyalah buku yang dibuat oleh pemerintah. Buku tersebut yakni buku pegangan peserta didik dan buku pegangan guru. Namun, setelah diamati, porsi materi yang disajikan khususnya untuk keterampilan membaca sastra legenda masih kurang. Penyajian materi masih secara umum, belum mendalam. Dari paparan tersebut telah ditemukan beberapa alasan dikembangkannya bahan ajar membaca sastra legenda yang bermuatan kearifan lokal. Pengembangan bahan ajar ini dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Adapun hasil penelitian ini membuktikan adanya tanggapan yang positif dari peserta didik kelas 4 di beberapa sekolah Slovenia terhadap keefektifan model sampel. Persamaan penelitian Stopper 2003 dengan penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada pembelajaran membaca pemahaman untuk peserta didik. Lain halnya dengan penelitian Stopper 2003 yang menggunakan metode penelitian eksperimen
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Research and Development atau R&D. Penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis budaya pernah dilakukan oleh Paris and Vandenberg School 2010. Tujuan Paris and Vandenberg School 2010 mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran untuk mengenalkan sikap mencintai budaya daerah pada peserta didik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis multikultural sangat penting dan perlu diterapkan dalam proses pembelajaran. Karena nilai-nilai budaya yang terkandung dapat memperkenalkan segala potensi yang ada di suatu daerah kepada peserta didik yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Relevansi penelitian ini dengan penelitian Paris and Vandenberg School 2010 adalah pada muatan yang diintegrasikan yaitu kebudayaan. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Tahapan penelitian ini dilaksanakan dalam 7 tahap berdasarkan ke-10 tahap pengembangan teori Bourke-Engel dengan pertimbangan menyelaraskan dengan tujuan khusus. Adapun tahapan penelitian ini berdasarkan teori Bourke-Engel 2003, yaitu yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Tahap kedua, perencanaan. Tahap ketiga, pengembangan draft produk. Tahap keempat, uji validasi produk awal. Tahap kelima, revisi hasil uji validasi. Tahap keenam, uji coba lapangan. Dan tahap ketujuh, penyempurnaan produk-produk pengembangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan bahan ajar membaca sastra legenda bermuatan kearifan lokal berbahasa Jawa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.